Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Sarah Mardiah, guru fisika di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dengan berkembangnya kurikulum merdeka, pendekatan pembelajaran mendalam sangatlah dibutuhkan. Pendekatan ini menitik beratkan pada 3 pilar utama, yaitu mindful, meaningful, dan joyful, di mana kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi, berkolaborasi, menghubungkan pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata, serta menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Saya mengangkat tema teknologi tepat guna dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa akan menjadi insinyur kapal mini untuk merancang teknologi yang tepat dalam penerapan hukum Archimedes. Saya menggunakan model project based learning, di mana siswa akan membuat kapal dari bahan plastisin yang dapat mengangkut muatan kelereng paling banyak. Seperti apa pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita simak bersama. Di awal tahun pelajaran, saya menghadapi kenyataan yang cukup menantang. Kelas fisika di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah menunjukkan data yang memprihatinkan. Hanya 20% siswa aktif berpartisipasi. 70% menganggap fisika sulit dan tidak relevan, dan yang paling mengkhawatirkan, hanya 30% siswa yang mencapai KKM pada materi fluida statis. Tantangan utama kami adalah bagaimana mengubah persepsi siswa bahwa fisika bukan sekedar rumus-rumus abstrak. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan menyenangkan meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Bagaimana caranya agar siswa bisa melihat relevansi fisika dalam kehidupan sehari-hari mereka? Assalamualaikum. Sebagai solusi, saya memilih model Project Based Learning dengan proyek Archimedes Ship Design Challenge. Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan kegiatan pendahuluan. Gimana nih kabarnya hari ini? Berdoa, melakukan absensi, dan ice breaking. Adelia Jenika, Aira, Anissa, Angel, Ardila, Evi, pagi, sore, siang, pagi, siang, sore. Oke, sudah konsentrasi semua ya? Kali ini kita akan menjadi insinyur kapal mini. Siswa akan ditantang untuk menjadi insinyur kapal mini yang merancang dan membuat kapal dari bahan sederhana, yaitu plastisin. Yaitu eksplorasi hukum Archimedes melalui desain kapal. Kita lihat kapal yang jauh lebih besar dan jauh lebih berat, dan mereka bisa tetap mengapung dan gak tenggelam. Lalu kita penasaran. Proyek ini dirancang untuk mengembangkan tidak hanya pemahaman konseptual, tetapi juga karakter, profil pelajar Pancasila. Karena kapal memiliki rongga penampungan udara. Oke, beri tepuk tangan untuk Udin. Pembelajaran kita tujuannya ada 4. Bisa memahami konsep Archimedes dan faktor yang mempengaruhi gaya apung. Apa sih hubungan antara bentuk kapal sama volume air yang dipindahkan sama daya muatnya? Menurut kalian nih, pada kegiatan inti, guru memulai dengan memberikan pertanyaan pemantik. Bisa kita ubah menjadi alat pengapung yang efektif. Dibentuk bisa kayak kapal, ditipisin, terus ditinggiin, dilebarin. Oke, kasih tepuk tangan untuk Aira. Pada fase perencanaan, peserta didik dibagi berdasarkan urutan kelompoknya. Yang ini kelompok 3, yang belakangnya kelompok 4. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompoknya Aira, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 4. Berbagi tugas, dan nanti silakan dianalisis, dan terakhir kalian akan presentasi hasil dari kapalnya. Guru memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, plastisin. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 plastisin dan harus digunakan semua. Yang kedua adalah penggaris. Yang ketiga, muatannya, kelereng. Kemudian ini timbangan. Kemudian ini adalah wadahnya. Silakan setiap kelompok maju 1 orang untuk mengambil bahan-bahannya. Nanti, tapi ini menyesuaikan dengan yang sudah jadi punya kalian. Bawahnya bentuk dasarnya datar apa melengkung. Tinggal nanti berapa. Dalam implementasinya, siswa bekerja dalam tim dengan peran yang jelas. Mereka mengalami langsung proses engineering design,
mulai dari merancang, membuat prototipe, menguji, menganalisis kegagalan, dan melakukan perbaikan. Saya berperan sebagai fasilitator untuk memandu mereka, memberikan arahan sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Sistem penilaian saya rancang secara komprehensif, tidak hanya menilai produk akhir, tetapi juga proses kolaborasi, kreativitas desain, ketelitian pengukuran, dan kemampuan komunikasi. Penilaian autentik ini memberikan gambaran utuh tentang perkembangan belajar siswa. Hasilnya sungguh menggembirakan. Partisipasi aktif siswa melonjak hingga 85%. Ketuntasan belajar mencapai 80%, dan yang paling membahagiakan, antusiasme belajar fisika meningkat drastis. Siswa yang dulu menghindari pelajaran fisika, kini justru menantikan proyek-proyek berikutnya. Oke, dia jadi berapa? 1.500. Kalau misalnya sudah mau sampai yang ini berarti 900. Oh, ini berapa teman-teman? Berapa tadi? Jadi berapa ini dia? Jadi 1.500. Pantai. 4, 45, 46, 47. Awas sudah mau. Berapa ininya? 48. 48. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, berarti yang menang dalam challenge ini adalah kelompok 2. Kelompok 3 tinggi, tapi depan, samping, belakangnya dia lurus. Tangannya adalah ada dinding yang tingginya tidak. Kalau dari gratis ini bisa mengapung itu masih besar. Palingnya datar, semakin ke atas semakin lebar. Oke, itu yang membuat desain mereka bisa muat banyak muatan. Harapan saya ini masanya harus sama. Apa kesalahan terbesar dari desain kalian? Buat kapalnya terlalu besar. Apa yang membuat kapal tadi bisa muat banyak? Ketinggiannya. Bagian apa yang paling menyenangkan dalam proyek ini menjadi insinyur kapal? Bisa menerapkan Archimedes dan Dampak dari implementasi project based learning ini ternyata meluas, tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada perkembangan profesional saya sebagai guru. Kini saya aktif berbagi praktik baik ini dengan rekan-rekan guru lainnya, karena saya percaya bahwa inovasi pembelajaran harus disebarluaskan untuk kemajuan pendidikan bersama. Pengalaman ini membuktikan bahwa model project-based learning yang diterapkan dengan pendekatan sistematis dapat menciptakan transformasi pembelajaran yang signifikan. Dari kelas yang pasif menjadi ruang belajar yang dinamis, penuh dengan kreativitas dan kolaborasi. Inilah esensi merdeka belajar yang sesungguhnya. Bersama GTK yang hebat, kita wujudkan Indonesia yang kuat. Itu dia tadi pembelajaran yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan menginspirasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.